Ya sahabat Imran Paseh, dimanapun saudaraku berada di seluruh Nusantara, salam sapa semuanya, selamat pagi semuanya. Saat ini saya sudah berada di depan PPI Lampulo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali channel YouTube Imran Paseh. Sahabat, pagi hari ini saya ingin mengunjungi tempat pendaratan ikan ataupun TPI yang berada di kawasan kota Banda Aceh. Ada teman saya di sana yang berdagang ikan. Saya mau lihat bagaimana situasi dan kondisi TPI setelah beberapa tahun saya tidak pernah ke sana. Teman-teman, pagi hari ini saya tidak lagi membahas TIJ karena tadi malam kami sudah bertemu di sebuah kafe tempat yang saya tentukan. Beliau langsung datang, cuma waktunya singkat karena saya pun lagi ada kegiatan karena TIJ-nya tiba-tiba. Jadi setelah beliau pulang dari Sabang, di awalnya saya curiga TIJ tidak akan datang karena tidak membuat live streaming sudah beberapa hari. Apakah sudah berurusan dengan hukum atau gimana? Tapi alhamdulillah kami sudah bertemu. Ya, itu saya anggap sudah selesai. Tapi jika ada teman-teman yang kurang puas tentang pertemuan kami, boleh di komen di bawah ini apa yang harus saya lakukan. Kalau memang apakah saya terlalu lemah, apakah saya terlalu santun dalam menyambut TIJ, tolong di komen di bawah ini biar nanti saya ralat pertemuannya, tidak masalah. Yang penting teman-teman jangan menyuruh kami berantem adu jotos ya, itu kan nggak etis, nggak bagus. Nanti di bainet channel itu kita ya. Oke sahabat, dimanapun saudaraku berada, yang penting saya sudah bertemu TIJ. Nanti malam saya juga membuat video tentang TIJ satu lagi, menyangkut pembicaraan kami di belakang layar ya. Ada pembicaraan di belakang layar, tidak bisa kami tampilkan di live streaming tadi malam. Beliau bilang silent saja dulu, nggak apa-apa, saya tetap silent. Yang bisa kita tampilkan ya kita tampilkan, yang harus silent kita silent. Saya lihat ada beberapa komentar teman-teman seakan-akan Imran Paseh ini orang lemah, Imran Paseh ini penakut, Imran Paseh ini keok sama TIJ. Bukan begitu kawan, namanya kita YouTuber ya, sama-sama dewasa lah. Kan nggak mungkin saya tampar TIJ kalau pas datang. Yang penting dia mau datang juga udah alhamdulillah ya. Syukur-syukur subscriber saya bertambah dengan kedatangan dia. Gimana? Ya intinya kita silaturahmi ya kawan-kawan ya. Dia kan YouTuber hebat, YouTuber kalau di Aceh sudah lumayan lah, sudah ada nama lah. Tapi kalau saya ini siapa? Tapi kalau di segi YouTuber ya memang senior ya. Kalau yang di segi yang lain saya tidak mau kalah, ya kan? Tidak mau kalah. Sengaja tadi malam tidak ada saya tampilkan di live streaming karena ada hal-hal yang kami bicarakan di belakang layar supaya TIJ-nya tidak merasa dirugikan ya, maksudnya tidak merasa saya serang, tidak merasa saya protes ya, gitu aja udah kami udah salaman semalam. Oke, sekian dulu persoalan TIJ. Nanti malam lah kita bahas persoalan TIJ. Jadi pada pagi hari ini subuh ya pas subuh udah pagi ya. Pagi yang cerah ini kita menyaksikan bagaimana usaha teman kita di sana, bisnisnya, dagangnya gimana di sana di tempat pendaratan ikan, itu PPI Lampulo. Oke teman-teman yang belum pernah mengunjungi Kota Banda Aceh ataupun
TPI Lampulo, tempat pendaratan ikan itu coba diikuti ya, tolong diikuti ya channel ini supaya tidak ketinggalan informasi. Itu juga yang baru menemukan channel ini, jika ingin tahu tentang Aceh, ingin tahu perkembangan Aceh hari-hari, mohon di subscribe channel ini. Lihat perekonomian masyarakat sedikit menurun ya, terasa sepi. Biasanya pagi-pagi hari seperti ini di jalan ini macet, ada yang belanja beli daging. Sini ada dijual daging lembu sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kanan ya kalau nggak salah. Sudah sepi, sudah sepi sekali teman. Ya, selamat pagi semuanya buat sahabatku, sahabat Imran Pasai di seluruh Nusantara. Kita jalan-jalan sebentar ya di pinggir laut, Kota Banda Aceh tentunya, sambil melihat ikan segar di sana. Nanti saya videokan semuanya ya. Tolong di komen apa yang harus saya perbaiki atau konten apa yang harus saya tampilkan. Mungkin Anda bisa komen di bawah ini, bisa request, silakan di request. Kalau saya sanggup ya saya penuhi ya. Yang penting jangan disuruh posting markas TNI aja, nggak bisa masuk. Ini kita berada di Kuta Alam, perumahan TNI di Kuta Alam, perumahan militer ini sebelah kiri, Kuta Alam Banda Aceh. Sini dulu benteng pertahanan Pacubarin, di sini Kufakina, Nyadin, pertahanan melawan Belanda. Seluruh korup Inang Bale daerah sini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya sahabat, dimanapun saudaraku berada, pagi hari ini kita jalan-jalan saja ya, jalan-jalan saja di tepi pantai, melihat bagaimana perkembangan di TPI Lampulo. Kalau dulunya sebelum pandemi, sebelum ada COVID ini, jam segini sudah pada ramai. Jam 6 pagi masih sepi. Waduh, gak mau ngalah ya bapak itu, bapak-bapak kayaknya sedan. La ilaha illallah Abu Syamah ana Sayyidina Umar. Abu Syamah mati kenang rajam ni bahaya. Bunda Syamah di rumah nuru ia mata. Abu Syamah mati kenang rajam ni bahaya. Bunda Syamah di rumah nuru ia mata. Ya teman-teman, Abu Syamah itu seorang anak gubernur ya, anak khalifah. Abu Syamah anak Umar bin Khattab, meninggal akibat kena hukuman rajam dari ayahnya, dari pemimpin waktu itu, dari Khalifah Umar. Kenapa dirajam? Abu Syamah difitnah oleh orang lain, dituduh sudah melakukan zina ya. Itulah keadilan yang ditunjukkan oleh khalifah tempo dulu ya, di masa Umar bin Khattab. Itu sejarah nyata, kisah nyata teman-teman. Itu hikayatnya seperti saya nyanyikan hikayatnya ya. Kalau di Aceh, Sultan Iskandar Muda juga dalam sejarah Aceh, beliau juga pernah merajam anaknya, melakukan hal yang sama seperti di mana Sayyidina Umar di sana, dan di sini di Aceh ini juga seperti itu. Murah Pupuk namanya kalau saya tidak salah, mohon maaf teman-teman. Anak Sultan Iskandar Muda meninggal di tangan ayahnya juga. Sepertinya seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ditujukan keadilan itu tidak
apa maksudnya hukuman itu tidak pandang bulu. Anak raja, anak orang lain juga kena kalau memang salah. Oke teman-teman, sebentar lagi kita sampai di TPI Lampulo. Sambil bercerita santai-santai biar kita tidak kehilangan fokus. Pelabuhan pelayanan terpadu. Bayi langsung. Bayi Jino. Oke. Murah-murah di sini. Bayar 2.000 masuk. Parkir. Biaya parkir. Kita sudah memasuki area pelabuhan. Nah, inilah TPI Lampulo ya. Tempat pendaratan ikan terpadu ini. Bagaimana kawan-kawan? Apakah Anda bisa menyaksikan? Oh, jauh sekali sana ya. Ada yang di sebelah sana yang lebih mantap. Ada tempat pengolahan ikan kaleng ya. Ini dibangun dalam masa pemerintahan Zikir ya, Zaini Abdullah Mujakir Manaf. Jadi Abdullah gubernur, Mujakir Manaf wakil gubernur. Ini dibangun, ini salah satunya. Termasuk flyover, TPI ini ada jalan Darussalam di menuju kampus dan ruas jalan lain yang lintas tengah ada juga yang dibangun masa kepemimpinan Zikir. Oke teman-teman, kepemimpinan Zikir Zaini Mujakir berakhir pada tahun 2017, 3 tahun yang lalu. Saya dimanapun saudaraku berada di seluruh Nusantara, salam sapa semuanya, selamat pagi semuanya. Saat ini saya sudah berada di depan TPI Lampulo, di tempat pendaratan ikan ya, tempat pengolahan ikan juga di sini, pengolahan ikan terpadu. Ini ada gambar ya, gambar ikan tuna. Nah, ini duplikatnya, seperti inilah ikan tuna, ikan yang paling mahal. Oke teman-teman, mari kita jalan-jalan sampai ke dalam. Kita lihat secara langsung ikan-ikan apa saja hari ini yang ada di TPI Lampulo. Oke, mari ikut saya.